Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Z Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita mengenai konflik di SMA para berandalan yang tidak lain dan tidak bukan yaitu SMA Suzuran. Film ini berjudul Crows Explode yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini disutradarai oleh Toshiaki Toyoda, dibintangi oleh Masahiro Higashide, Ryo Katsuchi, dan Takanori Iwata. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Crows Explode. Semoga. Pada suatu pagi yang dingin, seorang ibu menitipkan anaknya di panti asuhan. Anak itu bernama Kaburagi Kazeo. Kazeo harus kehilangan ayahnya yang meninggal di saat dia masih muda dan membuat ibunya tidak mampu membiayainya lagi. Singkat cerita, kini Kazeo sudah besar. Dia berjalan menuju SMA Suzuran. Kazeo dikeluarkan dari sekolah lamanya di kelas 3 akibat berkelahi. Kazeo pun memutuskan untuk pindah ke Suzuran. Tiba-tiba, Kazeo hampir ditabrak oleh sebuah mobil yang melaju kencang. Kazeo memandangi seorang pemuda yang ada di dalam mobil tersebut. Di depan sekolah Suzuran, beberapa siswa menutup pagar sekolah karena di dalam sedang ada pertarungan penting antar dua pemimpin geng. Di dalam, seorang pemimpin geng yang bernama Gora hendak bertarung melawan Takagi untuk membuktikan kekuatan mereka berdua. Di luar, seorang pemuda keluar dari dalam mobil. Orang itu bernama Ryohei. Dia adalah siswa baru kelas 1. Kazeo yang melihat Ryohei ada di sana mencoba mendekat dan menyuruh Ryohei meminta maaf karena tadi hampir menabraknya. Namun Ryohei malah tidak peduli dan langsung memanjat pagar masuk ke sekolah. Kazeo yang kesal pun langsung mengikutinya. Di dalam, Gora berhasil menghajar lawannya hanya dengan satu pukulan. Gora pun menantang siswa lain yang ingin bertarung dengannya. Tiba-tiba, Ryohei dan Kazeo muncul di tengah-tengah pertarungan. Seorang pria kemudian menjambak rambut Kazeo. Karena kesal, Kazeo langsung memukul orang itu hingga terpental. Semua orang pun melihatnya. Ternyata, pukulan Kazeo sangatlah kuat hingga membuat gigi lawannya ambrol. Gora pun bertanya, siapa Kazeo karena dia baru pertama melihatnya. Kazeo menjawab kalau dia anak pindahan kelas 3 yang baru berangkat hari ini. Gora pun hanya diam saja dan kemudian pergi. Malam harinya, di dalam kafe, Makise tidak sengaja bertemu dengan Ken. Makise mengajak Ken ke showroom mobil miliknya. Setelah lulus dari Suzuran, Makise mengelola showroom mobil peninggalan ayah angkatnya yang kini sudah meninggal. Makise mengajak Ken untuk bekerja dengannya di showroom mobil itu. Namun, Ken menolak karena dia tidak tahu apa-apa mengenai mobil. Kakak Makise, Aya kemudian datang. Karena terpana melihat kecantikan Aya yang ternyata rondo anak siji, Ken pun langsung menerima tawaran Makise untuk bekerja di showroom mobil milik Makise. Di Suzuran, Kazeo langsung mendapat teman. Mereka adalah Ogisu, Momo, dan Goro. Mereka bertiga adalah geng paling kecil di Suzuran dengan beranggotakan 3 orang saja. Ogisu tertarik dengan kekuatan Kazeo yang bisa melumpuhkan anak buah Gora dengan satu pukulan saja. Hal ini membuat nama Kazeo langsung jadi perbincangan siswa-siswa Suzuran. Ogisu juga mengetahui riwayat Kazeo yang dikeluarkan dari sekolah lamanya karena berkelahi melawan 20 orang sekaligus. Ogisu ingin Kazeo bergabung dengan gengnya. Ogisu yakin Kazeo bisa menjadi penguasa Suzuran. Namun Kazeo rupanya tidak tertarik untuk menguasai Suzuran. Saat ini, petarung terkuat nomor 1 di Suzuran adalah Gora. Yang kedua adalah Takagi yang barusan kalah dengan Gora. Nomor 3, Soshi, anak buah Gora. Nomor 4, Honda, anak buah Gora juga. Dengan 3 orang terkuat menjadi anak buah Gora, dipercaya Gora hampir bisa menguasai Suzuran. Secara mengejutkan, urutan nomor 5 adalah Kazeo yang sudah merontokkan gigi urutan nomor 5 sebelumnya. Urutan nomor 6 ada Yamashita yang berhasil mengalahkan urutan nomor 6 sebelumnya juga.
Dan tentu saja, mereka semua tidak akan bisa menguasai Suzuran sebelum bisa mengalahkan monster terkuat, yaitu Rindaman. Di mana sampai saat ini belum ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya. Di dalam ruang kelas 1, Ryohei ternyata cukup kuat dan mengalahkan semua anak baru kelas 1 Suzuran. Hal ini membuat Ryohei menjadi penguasa kelas 1. Di tempat lain, di hari pertamanya menjadi seorang sales mobil, Ken berhasil menjual sebuah mobil bekas. Atas prestasinya ini, ayah langsung memasakkan masakan enak untuk makan siang Ken. Saat sedang makan, beberapa anggota Yakuza datang ke tempat itu. Makise memberitahu Ken bahwa kelompok Yakuza itu sering mengganggunya. Mereka memaksa Makise untuk menjual showroom mobilnya untuk nantinya dibangun pusat hiburan. Makise selalu menolak hingga saat ini. Ken pun bertanya siapa pemimpin Yakuza itu. Ternyata itu adalah kelompok Yakuza tempat Ken pernah bekerja dulu. Ken pun kenal dengan bosnya. Malam harinya, Ogisu mengajak Kazeo nongkrong di kafe. Di saat yang sama, datang sekelompok pemuda dari SMA Kurosaki yang dipimpin oleh Shibata. Ogisu bertanya pada Kazeo, kenapa dia masuk ke Suzuran jika tidak tertarik untuk bertarung? Kazeo pun menjawab, dia tidak ingin bertarung karena dia tidak ingin bernasib seperti ayahnya. Di dalam kafe, Shibata dan pasukannya langsung membuat onar. Mereka memukuli teman-teman Ogisu dan membuat keributan dengan pengunjung lainnya. Kazeo melihat temannya berdarah karena dipukuli. Dia pun langsung teringat ayahnya yang dulu sekarat setelah bertarung. Kazeo pun akhirnya marah dan bangkit. Kazeo dan Ogisu bertarung melawan anak buah Shibata. Di saat Kazeo berhadapan 1 lawan 1 dengan Shibata, tiba-tiba terdengar sirine polisi datang ke tempat itu. Shibata pun mengajak Kazeo pergi ke tempat lain untuk melanjutkan pertarungan. Mereka berdua pun pergi. Di dalam gang sempit, bukannya melanjutkan pertarungan, Shibata malah memberi Kazeo rokok. Shibata tahu kalau Kazeo adalah anak Suzuran. Shibata menyuruh Kazeo menjadi penguasa sekolahnya terlebih dahulu, baru Shibata akan bersedia bertarung melawannya. Di sini Kazeo memberitahu Shibata bahwa dia tidak tertarik menjadi penguasa Suzuran sama sekali. Keesokan harinya, Ken datang ke markas Yakuza yang saat ini dipimpin oleh teman lamanya, Naraoka. Ken bertanya, sejak kapan kelompok Yakuza ini dipimpin oleh Naraoka? Naraoka memberitahu bahwa saat ini dia yang menjadi pimpinan setelah bosnya meninggal. Ken lalu meminta Naraoka untuk tidak mengganggu showroom mobil milik Makise. Namun hal ini ternyata membuat Naraoka murka. Naraoka tetap bersikeras membeli tempat itu dan hendak membangun pusat hiburan di sana. Di sini, Ken melihat satu anggota Yakuza baru yang bernama Fujiwara. Fujiwara baru saja keluar dari penjara remaja dan menolak melanjutkan sekolah. Saat hendak pergi, Ken juga melihat Ryohei ada di sana. Ken mengenal Ryohei karena Ryohei adalah anak pimpinan Yakuza sebelumnya yang telah meninggal. Dulu, semasa kecil, Ryohei diasuh oleh Ken. Naraoka lalu memberitahu Ken jika saatnya tiba nanti, Ryohei yang akan melanjutkan menjadi pemimpin Yakuza sesuai pesan yang ditinggalkan almarhum ayahnya. Mendengar hal itu, Ryohei seperti tidak tertarik dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, di dalam SMA Kurosaki, Shibata sedang melakukan pembinaan terhadap siswa-siswa baru. Tiba-tiba, acara itu diganggu oleh suara motor di halaman sekolah. Itu adalah Fujiwara, anggota baru Yakuza yang tadi. Fujiwara adalah mantan siswa SMA Kurosaki. Fujiwara dipenjara karena membakar tubuh Shibata di tengah pertarungan. Fujiwara datang untuk menuntut balas. Fujiwara menyuruh Shibata untuk berhati-hati karena saat ini dia adalah anggota Yakuza. Shibata pun menjawab kalau dia tidak takut dengan ancaman Fujiwara. Saat sedang bersiara di makam ayahnya, Kazeo teringat di saat terakhir ayahnya yang tewas karena bertarung menjadi petinju. Kazeo lalu ditemui oleh Ogisu. Ogisu mengajak Kazeo untuk pergi ke pemandian umum. Di dalam pemandian,
di saat sedang bersantai, tiba-tiba teman-teman Ogisu dihajar karena menyenggol beberapa anggota Yakuza berbadan kekar. Keributan itu membuat Ken yang juga ada di sana terganggu. Ternyata anggota Yakuza di sana ada banyak. Ken pun meminta bantuan Makise untuk meladeni mereka. Namun Makise menolak karena dia sudah berjanji tidak akan bertarung lagi. Alhasil, Kazeo, Ogisu, Ken, Makise, dan yang lain kabur terbirit-birit keluar dari pemandian. Keesokan harinya, Ken datang ke Suzuran untuk menemui Ryohei, anak yang dahulu dia asuh semasa kecil. Namun, ternyata Ryohei malah mengusir Ken. Ken pun sedih karena sikap Ryohei sepertinya telah berubah. Di sini, Ken juga bertemu dengan Kazeo yang kabur bersamanya di pemandian umum semalam. Ken lalu bercerita kalau dulu dia banyak dibantu oleh ayah Ryohei yang sudah tewas. Ken ingin membalas kebaikan itu dengan membantu Ryohei. Namun ternyata sambutan Ryohei dingin padanya. Ken memperlihatkan markasnya dahulu saat masih sekolah di Suzuran. Meskipun baru kenal, Ken meminta Kazeo mau menjadi teman Ryohei yang sepertinya kesepian. Di dalam kantor Yakuza, Fujiwara dihajar oleh atasannya karena rusuh di jalanan mengatasnamakan kelompok Yakuza. Naraoka tahu Fujiwara memiliki semangat muda yang menggebu-gebu. Naraoka akan memaafkan Fujiwara dan membiarkan Fujiwara berbuat onar di jalanan. Dengan syarat Fujiwara harus menyelesaikan satu tugas, yaitu menghancurkan showroom mobil milik Makise. Keesokan harinya, Fujiwara dan pasukannya mulai membuat onar. Mereka memukuli siswa-siswa SMA Kurosaki yang ada di jalanan, di dalam tukang cukur, di ganggang sempit, dan di rumah makan. Dengan memakai masker, pasukan Fujiwara lalu menghancurkan showroom mobil milik Makise dan menghajar Ken yang ada di sana. Ken berhasil membuka masker milik Fujiwara dan mengenalinya. Dia adalah anggota Yakuza anak buah Naraoka. Di dalam sebuah bis, Fujiwara dan pasukannya mengepung Gora yang ada di sana. Fujiwara menantang Gora karena dia juga ingin menguasai Suzuran. Fujiwara berniat menghancurkan para berandalan SMA karena kekecewaannya dengan sekolah. Di saat Gora akan meladeni Fujiwara, anak buah Gora menyuruh Gora pergi karena ini bukan saat yang tepat untuk bertarung. Gora pun pergi dengan perasaan kesal. Di dalam Suzuran, berita mengenai kebrutalan pasukan Fujiwara sampai juga di telinga Ogisu dan teman-temannya. Yamashita kemudian muncul berniat menantang Kazeo yang saat ini ada di peringkat kelima terkuat di Suzuran. Namun Kazeo terlihat tidak tertarik untuk bertarung. Di saat Yamashita maju, Kazeo mengalahkannya hanya dengan satu tendangan. Di lorong sekolah, Kazeo bertemu dengan Ryohei. Ternyata selama ini Ryohei mengamati kekuatan Kazeo. Ryohei bertanya kenapa Kazeo tidak tertarik menguasai Suzuran. Kazeo pun menyuruh Ryohei tutup mulut karena itu bukan urusannya. Di tempat lain, Gora merasa sangat marah mengetahui anak buahnya dihajar Fujiwara hingga babak belur. Di Suzuran, Kazeo dan yang lain melihat Honda, anak buah Gora yang babak belur, diantar oleh Shibata. Shibata memberitahu Kazeo kalau Fujiwara meninggalkan Honda yang babak belur di SMA Kurosaki. Shibata sendiri tidak tahu apa motif Fujiwara melakukan hal itu. Namun, Shibata meminta siswa Suzuran tidak ikut campur urusan ini karena Fujiwara adalah mantan siswa SMA Kurosaki. Biar Shibata sendiri yang akan membereskan Fujiwara. Di dalam markas Yakuza, Naraoka marah karena Fujiwara gagal menghancurkan showroom milik Makise sehancur-hancurnya. Naraoka menyuruh Fujiwara membakar showroom itu sampai hangus. Ternyata Fujiwara dan Ryohei berteman baik. Mereka menghabiskan malam nongkrong di gudang rongsok markas Fujiwara dan anak buahnya. Fujiwara memberitahu Ryohei kalau dia memiliki rencana untuk membuat Ryohei bisa menjadi penguasa Suzuran. Keesokan harinya, Gora bergerak sendiri menghajar anak buah Fujiwara yang sedang bersantai. Gora sempat tertusuk, namun dia masih bisa berdiri. Gora pun bertanya,
di mana Fujiwara bersembunyi. Namun musuhnya menjawab tidak tahu dan menyuruh Gora menanyai Ryohei, teman dekat Fujiwara yang saat ini menjadi siswa kelas 1 SMA Suzuran. Gora pun langsung bergerak menemui Ryohei di kelasnya. Gora bertanya di mana Fujiwara berada saat ini. Namun Ryohei menolak untuk memberitahu. Gora pun langsung memukulinya. Ryohei yang kesal kemudian bangkit dan memukul Gora hingga tumbang dan menendangnya bertubi-tubi. Terlihat darah mengalir dari dalam tubuh Gora. Gora yang terluka itu pun tak mampu untuk bangkit lagi. Hal ini membuat semua siswa kelas 1 geger karena Ryohei telah mengalahkan senior kelas 3 pemimpin geng terbesar Suzuran. Para siswa kelas 1 itu pun mulai melakukan perlawanan terhadap kelas 3. Di tempat lain, Shibata datang ke gudang rongsok menemui Fujiwara. Shibata menyuruh Fujiwara menghentikan kegilaan ini. Fujiwara bersedia dengan syarat Shibata harus mengalahkannya terlebih dahulu, melanjutkan pertarungan mereka berdua. Karena dulu Fujiwara masuk penjara setelah membakar tubuh Shibata di tengah-tengah pertarungan. Mereka berdua pun bertarung. Kekuatan Fujiwara dan Shibata terlihat imbang. Shibata berhasil menjatuhkan Fujiwara, namun Fujiwara berhasil balik menghajar Shibata. Fujiwara yang emosi kemudian mematahkan lengan Shibata. Di Suzuran, Ryohei yang saat ini berkuasa menantang Kazeo untuk bertarung. Namun Kazeo menolak karena dia tidak tertarik menjadi penguasa. Ryohei yang marah menyuruh Kazeo untuk pergi dari Suzuran jika tidak tertarik untuk bertarung. Okizu kemudian muncul. Karena Kazeo menolak bertarung, para siswa kelas 1 itu pun ganti mengincar Okizu. Di dalam rumah sakit, Kazeo dan yang lain menjemput Okizu yang babak belur karena dikeroyok anak kelas 1. Okizu ternyata kecewa melihat sikap Kazeo yang tidak memperdulikan apapun. Ternyata Kazeo tidak sekuat yang Okizu harapkan. Di sini, Kazeo tidak sengaja melihat Shibata dan Gora yang juga dirawat di sana. Kazeo lalu sadar kalau Fujiwara dan Ryohei ternyata bekerja sama. Shibata pun menyuruh Kazeo mulai bertindak jika tidak ingin sekolahnya kacau di tangan berandalan Yakuza. Malam harinya, Kazeo pun galau memikirkan nasib Suzuran. Keesokan harinya, Kazeo menemui Ryohei di gudang rongsokan markas Fujiwara. Kazeo menerima tantangan Ryohei besok jam 1 siang di Suzuran. Malam harinya, Fujiwara dan Ryohei mulai beraksi menyiramkan bensin ke showroom mobil milik Makise. Sebelum api dinyalakan, Ken pun keluar. Ken terkejut melihat Ryohei juga ada di sana. Ken tidak menyangka Ryohei tumbuh menjadi seorang berandalan pengecut yang melakukan hal bodoh seperti ini. Ken merasa gagal karena di waktu kecil Ken ingin Ryohei menjadi pria sejati, bukan pria pengecut. Ken menyebut Ryohei tidak pantas sekolah di Suzuran jika kelakuannya seperti itu. Ken yang kecewa lalu menyiramkan bensin ke tubuhnya dan menyuruh Ryohei membakarnya saja sekalian. Di tengah keributan ini, Fujiwara langsung melemparkan korek api, membakar showroom mobil. Beruntung Ken bisa dihindarkan dari kobaran api. Kobaran api pun membakar showroom mobil milik Makise tanpa tersisa. Saat akan kembali ke kos-kosan, Kazeo ditemui oleh Ken. Ken meminta tolong pada Kazeo untuk memberi pelajaran Ryohei. Mungkin jika Kazeo bisa mengalahkan Ryohei, Ryohei bisa kembali sadar. Ken memiliki firasat kalau hanya Kazeo yang bisa menyadarkan Ryohei menjadi pria sejati. Keesokan harinya, saat akan berangkat menuju Suzuran, Kazeo ditemui oleh Ogisu dan teman-temannya yang tahu hari ini Kazeo akan bertarung melawan Ryohei. Beberapa anak buah Shibata juga datang hendak membantu Kazeo. Tak hanya itu saja, Gora dan anak buahnya juga muncul akan membantu Kazeo memberi pelajaran para anak kelas 1 yang sok berkuasa di Suzuran. Mereka pun berangkat menuju Suzuran. Sesampainya di Suzuran, rombongan Kazeo dihadang oleh Fujiwara dan pasukannya serta pasukan anak kelas 1 anak buah Ryohei. Sedangkan Ryohei sendiri menunggu di atap sekolah. Pertarungan pun terjadi. Meskipun kalah jumlah,
pasukan Kazeo tidak gentar menghadapi para anak kelas 1 yang dibantu pasukan Fujiwara. Kazeo menghajar setiap orang yang menghadangnya saat akan naik ke atap sekolah. Di bawah, Gora akhirnya berhadapan langsung dengan Fujiwara. Di sini, para senior-senior Suzuran menunjukkan kekuatan mereka di hadapan para anak baru yang belagu. Di tempat lain, Fujiwara berhasil membuat Gora kewalahan. Tiba-tiba, Shibata yang masih cedera datang untuk membantu. Di dalam ruang sekolah, dengan susah payah, Kazeo akhirnya bisa sampai di atap sekolah berhadapan 1 lawan 1 dengan Ryohei. Di bawah, meskipun masih cedera, Fujiwara terus menghajar Shibata tanpa ampun. Tak sengaja, Fujiwara merobek baju Shibata. Terlihat bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Itu adalah ulah Fujiwara dahulu yang membuatnya sendiri masuk ke dalam penjara. Ternyata, meskipun memiliki luka bakar yang cukup serius di tubuhnya, Shibata tidak pernah menaruh dendam pada Fujiwara. Mengetahui hal itu, Fujiwara pun akhirnya sadar. Shibata lalu mengajak Fujiwara untuk kembali ke SMA Kurosaki bersamanya. Namun Fujiwara memberitahu jika hal itu tidak mungkin karena saat ini dia sudah terbiasa hidup di jalanan. Sebelum pergi, Fujiwara pun meminta maaf pada Shibata atas apa yang telah dia perbuat padanya dahulu. Di atap, sebelum bertarung, Ryohei ingin Kazeo menjadi temannya jika dia memenangkan pertarungan ini. Kazeo hanya diam saja dan langsung maju menyerang. Mereka berdua pun mulai bertarung dengan sengit. Ryohei sempat membuat Kazeo kewalahan. Namun Kazeo bisa balik menghajar Ryohei dan melayangkan uppercut yang sangat kuat. Ryohei berusaha memberikan serangan balasan, namun Kazeo membuktikan kekuatannya dengan menghajar Ryohei sampai tumbang tak berdaya. Di luar sekolah, Ken lalu datang membawa pick up menolong Ryohei. Kazeo memberitahu Ken bahwa mulai saat ini dia bersedia menjadi teman Ryohei. Ryohei tidak akan kesepian lagi. Beberapa bulan kemudian, bos Yakuza Naraoka ditangkap polisi karena menjadi otak tersangka pembakaran showroom mobil. Sementara showroom mobil milik Makise dibuka kembali berkat uang asuransi yang lumayan banyak. Bisnisnya pun bisa kembali berjalan. Di tempat lain, Kazeo didampingi teman-temannya melakukan langkah akhir untuk menguasai Suzuran, yaitu bertarung melawan Rindaman. Tanpa rasa takut, Kazeo langsung maju. Dan berakhirlah alur cerita film Cross Explode ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, sekuat-kuatnya kalian di sekolah masih ada yang lebih kuat, yaitu emak. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!